Oke, jadi sore ini kita akan belajar matematika saintek tentang trigonometri. Nah, sebelumnya perkenalin dulu nih, namaku Igusti Bagus Paramaditya Maja. Aku dari Fakultas Teknologi Industri angkatan 21 di ITB. Ini foto aku. Ya udah sih gitu aja. Oke, sekarang tanpa basa-basi, kita langsung masuk materinya aja ya. Nah, di trigonometri ini kita akan belajar 4 materi. Yang pertama kita akan perkenalan dulu mengenai sin kostan. Ya, aku tahu kalian sebenarnya udah tahu sin kostan itu apaan, tapi kita bakalan review sedikit aja, kayak sudut sempurna, sudut apa sih, sudut spesialnya gitu-gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tanda-tanda sin kostan dalam kuadran. Jadi di koordinat kartesius itu kan ada 4 kuadran. Kita nanti belajar tanda-tandanya apa aja tuh di situ. Apakah positif, apakah negatif, gitu-gitu. Kemudian yang ketiga kita akan belajar sudut relasi, kayak sudut 180 derajat, 360, nanti kita bahas. Nah, kemudian yang keempat nih, main karakter kita, main cara kita hari ini adalah kita akan belajar apa aja nih rumus-rumus trigonometri. Oke, sekarang kita langsung ke yang pertama, perkenalan sin kostan ya. Oke. Nah, di sini kalian udah pada tahu ya. Jadi sin itu adalah, jadi kalau misalnya di sini aku punya segitiga siku-siku yang alasnya itu panjangnya X, tingginya Y, kemudian miringnya Z. Jadi kalau kita ditanya sinus alfa, di sini aku punya sudut alfa, ditanya sinus alfa itu apa, berarti sin adalah depan miring atau sin demi. Depannya Y, miringnya Z. Berarti sin alfa adalah Y per Z. Kalau cos gimana? Cos itu samping miring, cos sami. Cos sampingnya itu adalah X, miringnya itu Z. Berarti X per Z. Kalau tan alfa berarti tan desak, depan samping. Depannya Y, sampingnya X. Berarti Y per X. Terus di sini ada nih, apa namanya, inverse dari trigonometri ini. Kita punya kosekan alfa itu adalah inverse dari sin alfa. Jadi kita tulis 1 per sin alfa. Jadi tinggal kalian balikan aja. Jadi sin alfa itu Y per Z, berarti kosekan alfa itu adalah Z per Y. Secant alfa itu inverse-nya cos alfa, berarti 1 per cos alfa, jadinya Z per X. Kemudian kotangan alfa juga inverse-nya dari tangan alfa, berarti kebalikan dari Y per X, berarti X per Y. Udah, itu aja sih sebenarnya perkenalannya. Mudah banget ya. Kemudian ada sudut-sudut istimewanya nih. 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Ini harus kalian hafal ya, sudut-sudut istimewanya ini. Sin alfa 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, dan seterusnya. Cos alfa juga, tan alfa juga. Gitu. Nah, kalau in case kalian lupa, tangan alfa itu sama aja dengan sin alfa per cos alfa ya. Ini perlu kalian ingat gitu. Biar kalau sekarang nanti di latihan soalnya ada kayak gunain konsep gini gitu. Oke, perkenalan sin kosan udah selesai nih. Sekarang kita lanjut ke tanda sin kostan dalam kuadran. Nah, di sini kan ada koordinat kartesius nih. Dari koordinat kartesius ini ada terbagi menjadi 4 kuadran. Di sini aku kasih, di sini adalah 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan di sini lagi 360 derajat. Nah, tanda sin kostannya itu gimana? Jadi aku biasanya hafal daerah-daerah trigonometrinya itu kayak gini. All sin kostan. Salah. All sin tan cos. Berarti all sin tan cos ini maksudnya adalah trigonometri yang nilainya positif. Kemudian ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau di sini kuadran 1 itu berarti adalah all. All itu berarti semua trigonometri, mau sin, tan, cos, ataupun inversnya kayak kosekan, sekan, dan kotangen, itu semuanya positif. Berarti di sini ada sin, tan, cos, dan inverse-nya ini semuanya positif. Terus kalau kuadran 2 itu sin. Berarti di kuadran 2, yang positif itu hanya sin aja. Sin aja yang positif. Dan inverse-nya, inverse sin itu berarti kosekan. Karena sin positif, berarti yang lainnya itu negatif.
tan-nya negatif, cos-nya negatif gitu. Tapi aku saranin kalian hafal yang ini aja sih, kayak sin-nya itu positif, udah gitu aja cukup, sama inverse-nya. Kemudian di kuadran 3 itu tangannya yang positif. Di sini tangannya yang positif. Yang lainnya negatif, sin-nya negatif, cos-nya negatif gitu-gitu. Kemudian di kuadran 4 cos-nya yang positif. Gitu. Nah, ini kalian udah paham ya di sini? Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kita lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, sudut relasi ini. Nah, sudut relasi ini kita belajar apa aja? Jadi di sudut relasi ini kita ada bahas 2 sudut. Pertama, sudut 180 derajat sama 360 derajat. Kemudian sudut yang kedua itu adalah 90 derajat dan 270 derajat. Jadi kalau misalnya kita punya sudut relasinya itu adalah 180 derajat dan 360 derajat, nanti trigonometrinya itu akan tetap gitu, nggak akan berubah. Jadi yang awalnya sin tetap jadi sin, kemudian yang awalnya cos tetap jadi cos, yang tan tetap jadi tan, dan juga inverse-nya. Misalnya kayak kosekan, kalau ada 180 derajat berarti tetap kosekan gitu-gitu. Kemudian kalau sudut relasinya itu 90 derajat dan 270 derajat, trigonometrinya berubah nih. Dari yang awalnya sin jadinya cos. Kemudian dari yang cos jadinya sin. Kemudian yang tangan jadinya kotangan gitu. Terus kalau misalnya kalian mau mengubah trigonometrinya ini, kalian juga harus perhatiin nih kuadrannya ada di mana gitu ya. Karena kan kita udah bahas di sebelumnya. Ada kuadran yang trigonometrinya itu positif, ada trigonometrinya negatif gitu-gitu fungsinya. Nah, biar makin paham nih, kita langsung ke contohnya aja ya. Jadi kalau misalnya aku punya di sini sin 180 min X. Ada yang tahu nggak ini bakalan jadi fungsi trigonometri apa? Boleh jawab di kolom chat atau ada yang mau on mic gitu? Halo? Oke. Fungsi apa nih, Kak? Kenapa? Oh, sin 180 min X-nya ini bakalan jadi apa fungsi apa? Misalnya cos X kah, sin X kah, tangan X kah gitu-gitu. Diubah jadi trigonometri apa? Oke, ini ada yang jawab sin X. Sin X, sin X. Oke. Ya, jawabannya betul ya, sin X. Karena trigonometrinya ini kan 100 sudut relasinya itu 180 derajat. Kita tahu kalau sudut relasinya 180 derajat, trigonometrinya itu tetap. Karena kita punya sin, berarti dari sin tetap jadi sin. Sin-nya tetap jadi sin, kemudian X-nya tetap kita masukin ke sini. Gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya cos 90 plus X, jadi apa? Oke. Oke, negatif sin X. Wah, udah pada pinter nih. Negatif sin X. Ya, benar. Jawabannya negatif sin X ya. Kenapa bisa jadi negatif? Karena kita kita tahu dulu nih. Ini ada sudut relasinya itu adalah 90. 90 itu berarti trigonometrinya berubah. Berubah berarti dari cos berubah jadi sin. Udah benar, cos berubah jadi sin. Kemudian kita perlu lihat nih, sudutnya itu adalah 90 plus X. Jadi kalau misalnya kita ada koordinat kartesius nih, ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, terus ini 360. Nah, 90 plus X itu kan kira-kira ada di sekitar sini ya. Ada di sekitar sini 90 plus X. Berarti 90 plus X itu ada di sekitar kuadran 2.
Nah, perlu diingat nih, kuadran 2 itu hanya ada yang positif itu sinus aja. Sedangkan yang lain kosinus, tangen itu negatif. Jadi karena kita di sini punya cos, berarti kita perlu tambahkan negatif di depannya. Jadinya negatif sin X. Oke, sekarang kalau tangen 270 min X. Ada yang tahu nggak tangen 270 min X jadi apa? Tan X, Kak. Oke. Benar ya, kotangan X ya. Jadi kotangan X. Karena tangan 270 min X ini ada di kuadran 3, di sini sekitar sini. Kemudian karena ada 270, trigonometrinya berubah jadi kotangan. Jadi tetap positif di sini. Oke, udah pada paham ya. Sekarang kita lanjut. Setelah sudut relasi, nah kita masuk ke rumus-rumus trigonometri. Pertama kita perlu tahu yang pertama itu adalah rumus identitas. Jadi kalau misalnya di sini aku punya segitiga siku-siku dengan alasnya X, panjang tingginya Y, sisi miringnya Z. Kalau pakai konsep Pitagoras, kita akan dapatkan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Kemudian kedua, semuanya kita bagi dengan Z kuadrat. Ketika semuanya kita bagi Z kuadrat, jadinya X kuadrat per Z kuadrat ditambah Y kuadrat per Z kuadrat sama dengan Z kuadrat bagi Z kuadrat itu 1. Nah, X kuadrat per Z kuadrat, ini kan kalian familiar nggak nih sama bentuk ini? Ini kan bentuk dari cos alpha. Cos alpha itu samping per miring. Sampingnya X, miringnya Z. Berarti di sini adalah cos kuadrat alpha ditambah Y per Z. Y-nya depan, miringnya Z. Berarti sin kuadrat alpha. Nah, dari sinilah muncul rumus identitas. Kalau sin kuadrat alpha ditambah cos kuadrat alpha itu sama dengan 1. Kemudian kalau kedua sisinya, kok kedua sisi? Ya sebenarnya, kedua sisinya sama-sama kita bagikan cos kuadrat alpha, ini jadinya 1, kemudian sin kuadrat alpha dibagi cos kuadrat alpha akan sama dengan 1 per cos kuadrat alpha. Nah, sin per cos, tadi kan udah aku sebutin di awal kalau sin per cos itu sama aja dengan tangen. Berarti ini sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat alpha. Sama dengan. Tadi 1 per cos. Inverse dari cos itu adalah sekan. Berarti 1 per cos kuadrat alpha itu adalah sekan kuadrat alpha. Ketemu deh persamaan yang kedua. Yang ada di sini. Kedua udah ketemu. Kemudian dari sini keduanya kita bagikan dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kedua sisinya kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Jadinya 1 ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa itu sama aja dengan kotangen. Berarti 1 ditambah kotangen 2 kuadrat alfa sama dengan inverse dari sin atau sepersin itu sama aja dengan kosekan kuadrat alfa. Ketemu deh persamaannya ketiga. Nah, dari sini aku cuma mau ngasih tahu ke kalian aja kalau misalnya mau ngapalin rumus identitas, kalian cukup hafalin 1 aja yang ini. Karena yang di bawah-bawah ini cukup kalian turunin dari persamaan yang awal ini aja gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Sekarang lanjut ke rumus trigonometri selanjutnya, yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Nah, di sini kita punya rumusnya sin A plus B sama dengan sin A plus B tambah cos A sin B, bla bla bla, dan lain sebagainya. Kemudian tangen A plus B gini-gini. Nah, di sini aku saranin kalau misalnya kalian nemuin polanya aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa disimplifikasi aja. Misalnya di sini aku bisa tulis kayak gini. Sin A plus minus B itu akan sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B.
Jadi misalnya gini, maksudnya gimana plus minusnya? Kalau misalnya di sini dikasih tahu plus, berarti di sini juga ikutan plus. Kalau di sini negatif, berarti di sini juga negatif. Sama kayak gini ya. Ini plus, ini negatif gitu. Oke. Terus kalau yang cos gimana? Kita tulis dulu cos A plus minus B itu akan sama dengan cos A cos B min plus sin A sin B. Nah, ini gimana maksudnya? Kalau misalnya di sini plus, berarti di sini negatif. Jadi kayak berlawanan gitu. Kalau di sini negatif, ini jadinya positif gitu. Kalau cos berarti berlawanan, kalau sin berarti dia itu sama. Berarti di sini kan cos A plus B, di sini jadi negatif. Di sini negatif, di sini jadinya positif gitu, berlawanan gitu jadinya. Jadi kayak gitu kalau misalnya mau ngapal. Terus kalau yang tangan, kalau tangan berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Tangan A plus minus B itu akan sama dengan tan A plus minus tan B dibagi 1 min plus tan A kali tan B. Sama kayak tadi, kalau misalnya di sini plus, berarti di atas sini plus, tapi di bawah sini negatif. Kalau di sini negatif, bawahnya positif, kayak berlawanan gitu. Nah, ini kayak gini. Plus, kemudian negatif, kemudian negatif, terus positif gitu. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, sekarang lanjut lagi ke rumus selanjutnya. Oh, kita ngerjain contoh soal dulu nih. Kita disuruh cari berapa sin 75 derajat. Aku 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 minta kalian coba kerjain ya. Aku kasih waktu kurang lebih 1,5 menit buat ngerjain. Oke, kalian boleh kerjain sekarang ya. 1,5 menit. Ya, waktunya udah habis. Dapat berapa jawabannya? Ada yang udah nemu? Negatif cos 15. Oke, kita simpan dulu. Yang lain ada jawaban yang lain nggak? Wow, oke. 1/4 akar 6 tambah akar 2. Oke, disimpan dulu.
Iya, nggak apa-apa kalau salah. Kita kan sama-sama belajar di sini. Oke, ada yang lain? Oke, langsung kita bahas aja ya. Ditanya berapa hasil dari sin 75 derajat. Jadi ini bisa kita lakukan manipulasi gitu sih sebenarnya. Sin 75 ini sebenarnya bisa kita ubah bentuknya. 75 derajat itu kan sama dengan 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Berarti bisa kita tulis sin 7. Agak maaf ya guys. Saya itu di wifi di rumah tiba-tiba putus. Oke, bentar. Ya, tadi udah sampai mana sih? Udah share belum ya? Sampai sin 75 derajat berapa? Tapi share screen-nya Oh, belum. iya, benar. Belum ya? Oke, benar. Saya salah. Sebentar. Belum. Udah ya? Oke. Oh ya guys, tiba-tiba wifi-nya keputus teknis. Oke, berarti kalau dulu ya dari sin 75 ya? Oke, berarti nah 75 kan tadi 45 derajat ditambah 30 derajat. Berarti sin 75 itu bisa kita tulis sin 45 ditambah 30.
Oh, BTW suara aku kedengaran jelas gak? Oh, gema ya. Hmm. Kalau sekarang masih gema nggak? Aduh, gimana nih? Oke, maaf ya guys, kita lanjutin aja ya, semoga kedengaran jelas. Berarti di sini kita punya sin 45 ditambah 30 derajat. Nah, sin dari konsep yang di awal, rumus di awal, sin A plus B itu sama aja dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Berarti kita cukup tulis seperti ini lagi nanti. Sama dengan sin A-nya itu 45. Berarti sin 45 dikali cos 30. Ditambah cos A itu cos 5 dikali sin 30. Ini aku geser dulu bentar. Berarti di sini sin 45 itu kan setengah akar 2. Kemudian cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Ditambah cos 45 itu setengah akar 2 dikali sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Kita kalikan aja nih. Setengah akar 2 kali setengah akar 3 hasilnya 1/4 akar 6. Ditambah setengah akar 2 kali setengah hasilnya 1/4 akar 2. Jadinya hasilnya adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Jadi jawabannya ini ya. Tadi yang jawab ini siapa tadi? Latifah Hanum Salisa. Oke. Selamat, jawaban kamu benar. Kamu dapat apresiasi dari aku. Kemudian Haura Mezara, kamu jawabnya negatif cos 15. Ya mungkin kamu pakai ini konsep yang sudut relasi nggak ya? Yang sin 90 min 15 ya. Ini sebenarnya menurutku ini juga benar, tapi agak ya, gimana ya? Kurang tepat aja gitu. Sebenarnya ini jawabannya cos 15 aja. Nggak ada negatifnya. Karena di sini sin 90 min 15 itu kan di kuadran 1. Di kuadran 1 itu berarti semuanya ya maaf gak apa-apa, tapi aku apresiasi kok ya. Jadi di kuadran 1 ini 90 min 15 kan di kuadran 1. Jadi semua fungsi trigonometri itu nilainya positif. Jadi hasilnya ini di sini cos 15 ya, bukan negatif cos 15. Oke, paham ya sampai sini Aura? Paham. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini aku punya rumus-rumus trigonometri sudut rangkap. Oke. Nah, di sini sudut rangkap berarti ada kayak sin 2x, cos 2x, tan 2x, kayak 2x, 2x inilah. Nah, ini hasil dari konsep yang awal tadi, tapi karena biasanya sin 2x ini, sudut rangkap ini sering muncul di soal, jadi kalian cukup hafal aja gitu, mungkin. Jadi di sini kita punya sin 2x itu adalah 2 sin x cos 2x itu ada 3. Pertama itu cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Kedua itu 1 min 2 sin kuadrat x. Dan 2 cos kuadrat x min 1.
Kemudian yang tangan 2X, di sini kita tulis adalah hasilnya 2 tan X per 1 min tan kuadrat X. Nah, sebenarnya dari sini ada bisa nemu pola baru nih, kayak gini. Misalnya kita punya sudut sin, sudutnya adalah kayak setelah dari sini, nanti kalau kalian masukkan ke dalam rumus ini, kalian tinggal bagi 2 aja gitu. Sama halnya dengan cos 2X. Jadi kalau misalnya kita punya cos nx, kita bisa tulis cos kuadrat n per 2x dikurang sin kuadrat n per 2x. Sama halnya dengan yang ada di sini-sini, tinggal kalian bagikan aja 2 gitu di sudutnya nanti. Tan 2x juga, jadinya tangan nx sama dengan 2 kali tan n per 2x dibagi 1 min tan kuadrat n per 2x. Jadi tinggal kalian bagi 2 aja di sini. Di sini kan jadinya 1 kan, karena 2 dibagi 2 itu jadinya 1. Di sini juga 1 gitu. Oke, aduh. Sekarang lanjut. Selanjutnya adalah rumus jumlah dan selisih. Nah, di sini ada sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B, bla 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 bla. Nah, ini kan banyak banget ya, makanya jadi bakal ribet banget. Nah, aku hafal struktur utamanya, rumah-rumahnya istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya di sini aku bisa tulis kayak gini. S sin plus sin, aku simbolin S plus S ya. Sin plus sin sama dengan 2 SC, sin min sin sama dengan 2 kosin, cos plus cos sama dengan 2 cos cos, cos min cos sama dengan 2, maaf, cos min cos sama dengan negatif 2 sin sin. Terus nanti yang di dalam sudutnya, kalau misalnya dari S kemudian setengah selisih gitu. Jadi misalnya kalau aku punya di sini sin A plus sin B, kita mau ubah ke dalam bentuk 2 sin cos. Berarti kita ingatkan aja, sin plus sin itu kan 2 sin cos ya. Berarti kita tulis dulu rumah-rumahnya. Rumahnya itu adalah 2 sin kali cos. Kemudian ingat sudutnya itu adalah dari kiri ke kanan itu adalah setengah jumlah kemudian setengah selisih. Kita tulis setengah jumlah berarti A ditambah B, kemudian cosnya berarti setengah kali A min B gitu. Jadi kita dapat nih sama rumusnya. Terus kalau misalnya kalian dikasih tahu misalnya seperti ini, cos A ganti deh cos X ditambah cos Y. Kalian ingat kalau di rumah-rumahnya ini cos plus cos itu kan 2 cos ya. Berarti kita tulis dulu rumah-rumahnya 2 cos dikali cos. Terus dari kiri ke kanan sudutnya adalah setengah jumlah kemudian setengah selisih. Berarti di sini kita tulis setengah jumlah. Setengah jumlah berarti X ditambah Y. Kemudian setengah selisih. Setengah kali X min Y. Oke, segitu. Sama kalau kalian misalnya mau nyoba yang lain, misalnya sin A min sin B, cos A min cos B, bisa kalian coba sendiri ya. Oke, sekarang selanjutnya nih. Nah, ada contoh soal. Nah, sekarang belum contoh soalnya? Nah, di sini ada contoh soalnya. Seperti biasa, kalian kerjain dulu sendiri. Cos dari 165 ditambah dengan cos 75. Aku kasih waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya udah habis. Ada yang udah nemu jawabannya berapa? Oke, ada yang jawab 0. Negatif setengah akar 2. Oke, oke. Oke, jawabannya bervariasi nih. Jadi kita bahas aja langsung ya. Cos 165 derajat ditambah cos 75 derajat. Nah, dari sini kan kalian harus ingat tadi udah aku kasih tahu kalau misalnya cos plus cos itu bakalan jadi 2 cos ya. Jadi aku tulis ulang lagi ya. S plus S sama dengan 2 sin cos, sin min sin sama dengan 2 cos sin, cos plus cos sama dengan 2 cos cos, cos min cos sama dengan negatif 2 sin sin. Nah, di sini bentuknya adalah cos plus cos. Berarti cos plus cos kita gunakan yang ini. Cos plus cos sama dengan 2 cos cos. Berarti kita tulis dulu rumah-rumahnya. Cos plus cos berarti kita tulis 2 cos, kemudian dikali cos. Sekarang kita masukkan selanjutnya. Dari kiri ke kanan, dari cos plus cos ke 2 cos cos, itu jadinya setengah jumlah, kemudian setengah selisih. Kita tulis setengah jumlahnya berarti setengah, jumlahnya 165 tambah 75. Nah, oke. Setelah itu kita jumlahin. Setelah itu kita jumlahin sama dengan 2 cos setengah 165 ditambah 75 hasilnya 240. Kemudian cos setengah 165 minus 75 hasilnya 90. Sekarang kita tulis 2 cos 240 kali setengah itu 120 derajat. Kemudian derajat. Kemudian kita tulis 2 kali cos 120 itu hasilnya adalah berapa ya? Negatif setengah akar nggak pakai akar. Negatif setengah dikali cos 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya ini adalah 2 kali negatif setengah kali setengah akar 2 hasilnya negatif setengah akar 2 gitu. Oh iya, lupa dikali setengah. Nah, ya dikali setengah jangan sampai lupa ya. Emang kalau misalnya kayak gini tuh sering apa ya namanya? Sering nggak teliti aja gitu, lupa dikali setengah gitu. Nah, itu. Oke. Sampai sini enggak? Paham, Kak. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Rumus-rumus trigonometri. Nah, ini sebenarnya kayak lebihnya itu kebalikan dari rumus yang awal tadi sih, jumlah dan selisih sudut. Mana sih? Oke. Rumus perkaliannya kita punya sin A cos B sama dengan setengah kali sin A plus B ditambah sinus A min B. Kemudian cos A sin B sama dengan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ini kan ribet banget ya. Jadi kita tulis aja kayak tadi. Dari pola yang awal tadi, sin plus sin sama dengan 2 sin cos, sin min sin sama dengan 2 cos sin, cos plus cos sama dengan 2 cos cos, cos min cos sama dengan 2
negatif 2 sin. Kalau misalnya tadi dari kiri ke kanan, itu sudutnya adalah setengah jumlah, kemudian setengah selisih. Tapi kalau ini kan dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri, itu kalian cukup jumlahin aja, kemudian kalian selisihkan kayak gitu. Misalnya di sini aku punya, misalnya di sini aku punya sin, apa ya, 2 sin A, 2 sin A cos B. 2 sin A cos B kan berarti dari pola ini kita punya sin plus sin kan. 2 sin plus sin sama dengan 2 sin cos. Berarti kita tulis dulu rumahnya sin, kemudian tambah sin. Kemudian kita tulis kan dari kanan ke kiri, sudutnya itu langsung kita jumlahin, kemudian kita selisihkan. Berarti kita tulis sin A ditambah B, kemudian sin A min B. Gitu. Terus kalau misalnya ditanya sin A cos B, duanya ini tinggal kalian turun aja ke bawah gitu. Jadinya B sama dengan setengah kali sin A plus B tambah sin A min B. Nah, kayak gitu. Sama kan dengan rumus yang di awal nih. Sin A cos B sama dengan setengah sin A plus B ditambah sin A min B. Sama juga yang lain misalnya cos A sin B, cos A cos B, sin A sin B. Kalau kalian misalnya nyoba sendiri, silakan coba sendiri aja ya. Pokoknya aku di sini nyaranin kalian ngapalnya kayak gini aja. Yang aku kutakin ini. Sin plus sin sama dengan 2 sin cos, sin min sin sama dengan 2 cos sin, bla bla bla. Kemudian kalau dari kiri ke kanan, itu jadi sudutnya itu adalah setengah jumlah, kemudian setengah selisih. Kalau dari kanan ke kiri, itu langsung kalian jumlahin, kemudian kalian selisihkan aja kayak begitu. Oke, di sini udah paham kan ya? Paham. Oke, sekarang langsung lanjut aja. Nah, langsung ke contoh soal ini. Udah muncul belum ya contoh soalnya? Oh, belum ya, bentar ya. Nah, di sini sin 165 derajat dikali sin 75 derajat. Seperti biasa, aku kasih waktu kalian 1,5 menit buat ngerjain. Oke. Aku mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah selesai. Ada yang udah dapat jawabannya berapa? Oke, seperempat. Gercep nih. Oh, ada yang akar 2. Seperempat. Seperempat.
Oke, karena ada dua jawaban, kita bahas lagi nih. Jadi sin 165 derajat dikali sin 75 derajat. Nah, seperti biasa, kita tulis dulu polanya. Sin plus sin sama dengan 2 sin cos. 2 sin cos. Sin min sin sama dengan 2 cos sin. Cos plus cos sama dengan 2 cos cos. Cos min cos sama dengan negatif 2 sin sin. Nah, karena di soal polanya itu adalah sin sin. Sin sin berarti kan yang terakhir ini ya. Yang ini. Berarti kita tulis aja seperti ini. Negatif 2 sin 165 derajat kali sin 75 derajat sama dengan, kita tulis rumah-rumahnya, cos, kemudian dikurangi cos. Seperti biasa kalau dari kanan ke kiri berarti, oh wait, ini share screen-nya nge-lag ya, bentar-bentar. Oke, kembali lagi. Maaf banget, banyak banget kesalahan teknis di sini. Tadi udah sampai mana ya? Oke, aku ulang dari sini aja deh. Kan ini diminta bentuknya adalah sin kali sin. Berarti kita harus pakai yang di terakhir ini. Cos min cos sama dengan negatif 2 sin sin. Kita tulis dulu nih rumah-rumahnya. Negatif 2 sin 165 derajat dikali sin 75 derajat. Sama dengan, kita tulis cos min cos. Oke, udah selesai. Sekarang ingat kalau dari kanan ke kiri berarti itu adalah jumlah kemudian dikurangi. Jumlah kemudian selisih. Kita tulis aja 165 ditambah 75 kemudian 165 dikurangi 75. Gitu. Setelah itu kita tulis lagi negatif 2 sin 165 derajat dikali sin 75 derajat sama dengan cos 165 ditambah 75 itu adalah cos 240 derajat. Dikurangi cos 165 kurangi 75 itu cos 90 derajat. Berarti kita tulis negatif 2 sin 165 derajat kali sin 75 derajat sama dengan cos 240 derajat itu berarti cos 270 min 30 berarti negatif setengah. Negatif setengah. Kemudian cos 90 itu 0. Kemudian kita tulis negatif 2 sin 165 derajat kali sin 75 derajat itu sama dengan negatif setengah. Kemudian negatif 2-nya turun aja nih ke bawah. Negatif 2 turun ke bawah. Jadinya sin 165 derajat dikali sin 75 derajat sama dengan negatif setengah kali negatif setengah. Hasilnya 1/4. Oke. Hasilnya 1/4 ya. Jadi udah kebanyakan udah banyak yang benar nih. Jawabannya 1/4. Oke, sampai sini udah pada paham ya? Paham, Kak. Sip. Nah, udah selesai nih materinya. Sekarang kita akan lanjut ke latihan soal. Gak banyak kok latihan soalnya. 4 soal. Untuk soal nomor 1, nih kalian kerjain. Kalian kerjain dulu, aku kasih waktu berapa ya? 3 menit cukup ya? Ya. Belum muncul ya ini ya? Oke, udah. Aku kasih 3 menit, kalian kerjain mulai dari sekarang.
Oke, waktunya udah habis. Udah ada yang jawab nih. Rizka jawab 2/3. Latifah jawab 2/5. Faridah jawab 2/5. Seharusnya 2 menit aja nggak sih tadi? Pada cepet nih. Gercep-gercep semua ngerjainnya. Oke, ada yang lain nggak? Jadi kita di sini punya 2 jawaban, 2/5 sama 2/3. Sepertinya tidak ada, berarti kita langsung membahas aja ya. Jika cos X sama dengan 2 sin X. Nilai sin X cos X adalah, nah di sini berarti kita harus, kita sudah dikasih kata kunci nih. Kok kata kunci sih? Dikasih clue. Cos X sama dengan 2 sin X. Kita tulis dulu. Cos X sama dengan 2 sin X. Nah di sini tuh bisa kita buat nih. Cos X-nya bisa turun ke sana, terus 2-nya turun ke sini. Jadinya sin X per cos X sama dengan 1/2. Sin X per cos X itu kan tangan X ya. Berarti kita tulis tangan X itu sama aja dengan 1/2. Nah dari sini tuh sebenarnya kita bisa buat kayak segitiga buatan kita sendiri deh. Seperti ini. Kemudian kita punya sudut X di sini. Ingat tangan tadi itu kan depan samping ya. Depan, samping, depannya ini adalah, bentar, di sini depan, di bawahnya samping, tanda desa. Berarti depannya itu 1, sampingnya itu 2. Nah pakai rumus Pitagoras berarti sisi miringnya ini berapa? Akar pangkat 5. Akar 5. Nah ya, akar 5. Oke. Jadi di sini jawabannya akar 5 ya. Nah dari sini tuh kita bisa buat sin X sama cos X-nya. Sin X. Sin itu depan miring. Depannya 1, miringnya akar 5. Kemudian cos X. Cos X itu samping miring. Sampingnya 2, miringnya akar 5. Berarti kita udah dapat nih. Sin X cos X-nya, sin X-nya 1/5, cos X-nya 2/5. Sekarang kita masuk ke apa yang diminta soal, yaitu sin X cos X. Berarti sin X kali cos X itu sama dengan sin X-nya 1/5 dikali cos X-nya 2/5. Hasilnya adalah 2/5. Jadi jawaban yang benar adalah yang dadu, yang D. Oke. Di sini ada yang mau ditanyain? Aman ya? Oke, lanjut. Sekarang lanjut ke soal kedua. Seperti biasa, 3 menit dimulai dari sekarang.
Ya, waktunya udah habis nih. Oke, di sini aku udah dikasih tahu. Rizka jawabannya 2/5. Latifah 2/5. Cynthia 2/5. Haura E. Oke, yang lain. Kayaknya ini semuanya pada jawab 2/5 semua ya ini ya. Oke, so 2/5 juga. Oh, ada pada sama nih jawabannya. Dibahas gak nih? Farida 2/5. Oke, kita bahas aja ya. Tan A sama dengan 2 dan X ada di antara Pi, kemudian 3Pi/2. Berapakah nilai sin A cos A-nya? Nah, di sini udah ada dikasih dua kata kunci. Tan A itu sama dengan 2, kemudian, kok X ya? Maaf, ini seharusnya A, deh. Ini harusnya A, maaf. A-nya itu ada di antara Pi, kemudian sampai 3Pi/2. Nah, ini, oh ya, aku lupa mention ya, kalau Pi itu sama dengan 180 derajat. Tapi dari jawaban kalian udah pada benar, berarti seharusnya udah pada tahu ya. Di sini berarti A-nya itu ada di antara 180 derajat dan kemudian 3Pi/2 itu adalah 270 derajat. 180 derajat sampai 270 derajat ini adalah kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga, ingat tadi kuadran 3 apa aja yang positif? Kuadran 3 yang positif itu tangan aja ya, yang tangan yang positif. Sisanya sin, kemudian cos, dan lain sebagainya itu negatif. Berarti kalau di sini sebenarnya kita udah bisa nentuin nih kira-kira jawaban mana yang salah. Karena ditanyakan sin A kali cos A. Sin A itu pasti negatif, kemudian cos A itu juga pasti negatif. Karena di kuadran 3. Negatif dikali negatif itu pasti hasilnya positif. Berarti jawaban yang negatif pasti salah kan? Yang A ini pasti enggak, yang B ini pasti enggak, yang C ini pasti enggak. Berarti kita punya yang D sama E. Sekarang kita hitung sendiri, kita hitung sendiri masing-masing. Kita punya tangan A sama dengan 2. Nah, tangan A sama dengan 2 sebenarnya ini bisa kita tulis 2/1. Dengan konsep segitiga lagi, kita bisa tulis di sini adalah sudut A-nya. Tan itu depan samping, depan kemudian samping. Depannya 2, sampingnya 1, kemudian sisi miringnya pakai Pitagoras kita dapatkan akar 5. Dari sini kita dapat sin A-nya itu sama dengan 2/5, cos A-nya sama dengan 1/5. Tapi jangan lupa, kan dibilang tadi kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu berarti tangannya aja yang positif, sedangkan sinus sama kosinusnya itu negatif. Berarti di sini bisa kita tulis ulang lagi, berarti di sini negatif 2/5, kemudian cosnya negatif 1/5. Berarti setelah kita kalikan, sin A dikali cos A itu sama dengan negatif 2/5 dikali negatif 1/5. Hasilnya adalah 2/5. Jadi jawabannya tepat yang E. Ya, udah pada benar semua nih jawabannya 2/5. Gak ada yang beda kan ya? Gak ada. Oke. Ada yang mau ditanyain? Aman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ketiga, nilai dari 2 tan theta per 1 plus tan kuadrat theta. Ini aku kasih waktu yang agak lebih cepat aja ya. 2 menit, bisa ya? 2 menit. Aku kasih waktu mulai dari sekarang.
Oke, sudah habis. Wah, udah pada jawab nih. Jawabannya yang A. Oh, udah sama seragam. Ya benar, jawabannya yang A ya, 2 sin theta cos theta. Berarti di sini aku bahas ya, 2 tan theta per 1 plus tan kuadrat theta. Nah, di sini tuh kita ada masukin kayak rumus-rumus identitas gitu. Kita tahu kalau misalnya di awal tadi 1 plus tan kuadrat theta itu sama aja dengan apa, ayo? Ada yang ingat gak? Halo? Kok pada diem nih? 1 plus tan kuadrat theta hasilnya sama dengan berapa? Secant kuadrat theta. Iya, makasih Aura. Benar, jawabannya secant kuadrat theta. Jadi, berarti di ininya bisa kita ubah nih. Jadinya 2 tan theta per 1 plus tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Secant kuadrat theta kan itu inverse-nya dari cos ya. Berarti bisa kita tulis seperti ini. 2 tan theta per 1 per cos kuadrat theta. Ini bisa kita naikkan jadinya 2 tan theta dikali cos kuadrat theta. Nah, tan theta itu kan sin theta per cos theta ya. Berarti kita ubah 2 kali sin theta per cos theta. Kita kali dengan cos kuadrat theta. Ini bisa saling menghabisi cos theta. Ini sisanya di atas jadi cos theta aja. Hasilnya adalah 2 sin theta kali cos theta. Jadi jawabannya yang A. Nah, ada ingat gak 2 sin theta kali cos theta ini bentuknya sama aja dengan bentuk yang mana? Yang di sudut rangkap. Sin 2x. Nah, ya benar. Sin 2 theta. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ini, saya bisa jawab yang sin 2 theta aja gitu. Oke. Sekarang ada yang mau ditanyain nggak dulu? Aman ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Yang keempat. Nih. Seperti biasa 2 menit mulai dari sekarang.
Ya, waktunya selesai. Oke, santai Sin. Jawabannya udah, kebanyakan jawabannya yang E ya. Ya, aku ngasih latihan soalnya yang gampang-gampang banget gak sih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Berarti, ya benar jawabannya yang E ya. Di sini kita punya cos X ditambah sin X kuadrat per cos X min sin X kuadrat. Berarti tinggal kita buka, kita jabarin. Cos X plus sin X kuadrat itu sama aja dengan cos kuadrat X ditambah 2 cos X kali sin X ditambah sin kuadrat X per cos X min sin X kuadrat itu cos kuadrat X dikurangi 2 cos X kali sin X ditambah sin kuadrat X. Nah, di sini kita bisa kita atur tempat-tempatnya biar lebih rapi. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X per sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikurangi 2 sin X cos X. Ini adalah bentuk, kenapa nih? Ini adalah bentuk identitas, hasilnya 1, ini juga bentuk identitas, hasilnya 1 juga. Berarti bisa kita tulis 1 ditambah 2 sin X cos X itu tadi udah aku mention sebelumnya, ini adalah sin 2X. Berarti ini adalah 1 plus sin 2X per ini 1 min sin 2X. Jadi jawabannya yang E, benar. Apa udah benar nih semuanya? Oke, semoga nanti kalau pas UTBK juga benar ya jawabannya. Amin. Amin. Oke, berarti ini udah selesai semua. Sudah sampai sini pembahasan kita mengenai matematika saintek trigonometri bersama aku, Parama. Sejauh ini ada yang ditanyain nggak dari